Selamat datang kembali di channel Dunia Oke. Kira-kira apa yang ada di benak kalian jika mendengar tentang dunia saat belum berpenghuni? Dan bagaimana gambaran dunia di masa sebelum ada manusia di muka bumi ini? Kemudian apa yang sebenarnya pernah terjadi pada masa lampau? Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai 5 gambaran ilmiah keadaan bumi pada zaman purba. Tonton video ini sampai habis dan pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya ya, agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel Dunia Oke. Yang pertama, secara sains, bumi terbentuk mula-mula pada 4,6 miliar tahun lalu. Sains mengungkapkan bahwa usia bumi berkisar dalam rentang usia 4 hingga 4,6 miliar tahun. Tentu, waktu tersebut adalah waktu yang amat sangat lama, sehingga mewujudkan kehidupan yang kompleks seperti sekarang ini. Science Base mencatat bahwa penyusun awal terbentuknya bumi adalah dari gravitasi partikel-partikel di tata surya saling berkumpul menjadi satu. Akibat gaya gravitasi ini, juga menangkap beberapa unsur gas yang akhirnya gas tersebut membentuk lapisan atmosfer planet bumi kita. Lapisan-lapisan partikel awan yang mengeras menjadi mantel kerak yang akhirnya menjadi lempeng tektonik, serta tabrakan hebat antara satu lempengan dengan yang lainnya menimbulkan beberapa area planet memuntahkan lahar panas, sehingga membentuk gunung berapi purba. Partikel di tata surya yang tak terkena panas matahari telah membeku dan ikut tertarik oleh gravitasi bumi. Partikel-partikel tersebut berwujud es padat. Inilah yang kemudian menjadi air yang saat ini menyelimuti 70% bagian dari bumi kita. Yang kedua, bumi dipenuhi oleh air pada 3 miliar tahun lalu. Jarak atau rentang waktu selama 1 miliar tahun membuat suhu bumi sudah turun secara drastis. Bahkan, diprediksi kondisi dunia pada saat itu hampir diisi oleh mayoritas air. Daratan yang ada saat itu sangat sedikit. Daratan bumi pada saat itu juga tidak sama seperti daratan pada zaman sekarang. Para ilmuwan telah meneliti ratusan hingga ribuan batu-batuan yang terdapat di lapisan dalam dasar lautan bumi. Hasilnya, mereka menemukan terdapat unsur isotop oksigen yang berbeda-beda, atau pairs, yaitu isotop oksigen ke-16 dan isotop oksigen ke-18. Perbedaan isotop oksigen ini sangat penting, karena menggambarkan kadar gas alam yang terkandung dalam bumi, sehingga dapat diketahui bagaimana lautan dan daratan bumi yang luas dapat terbentuk. Kesimpulan dari penelitian dan studi ini cukup mengagetkan, karena lautan sebelum benua terbentuk memiliki kadar kimiawi yang berbeda dengan lautan setelah benua terbentuk. Nomor 3, bumi berada dalam masa diam pada 2 miliar tahun lalu dan itu masih menjadi misteri. Menariknya adalah, ada sebagian ilmuwan yang menyatakan bahwa masa tersebut menjadi masa-masa awal kehidupan biologis. Mereka percaya ada yang menciptakan hal tersebut secara tiba-tiba, meskipun gagasan ilmuwan tadi juga belum didukung dengan data yang valid. Sekian Alet menerangkan bahwa fase diam yang terjadi sekitar 2 miliar tahun lalu, ini juga menjadi fase saat daratan dan benua di bumi mulai terbentuk dan saling menyatu. Proses pembentukan rangkaian benua ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, yaitu berkisar antara 250 hingga 500 juta tahun. Dari beberapa penelitian, para ahli geologi menyimpulkan bahwa bumi pada 2 miliar tahun lalu memang berada dalam kondisi diam dan hening. Dalam fase tersebut hanya terjadi pembentukan rangkaian benua secara perlahan-lahan. Dan yang keempat, bumi saat 1 miliar tahun lalu mulai dapat menopang kehidupan kompleks. Setelah dunia berada pada fase diam pada 2 miliar tahun lalu, sekitar 500 juta tahun setelahnya, bumi diselimuti es yang bahkan menyebabkan kadar oksigen menjadi sangat langka di bumi. Setelah masa membeku terlewati, kondisi lingkungan bumi menjadi lebih baik dan dapat menopang kehidupan yang lebih kompleks. Dalam buku New Scientist, sekitar 1 miliar tahun lalu terbentuklah kehidupan kompleks yang dinamakan Eukaryotak, yaitu nenek moyang mula-mula dari tumbuhan dan hewan. Eukaryotak dianggap kompleks pada zaman tersebut karena sudah memiliki nuklus dan organel yang benar. Membran organisme ini memiliki peranan dalam menurunkan materi genetik
pada keturunan-keturunan pada masa yang akan datang. Makhluk hidup bersel tunggal tersebut pada akhirnya berevolusi dalam rentang waktu ratusan juta tahun dan membentuk dua kelas terbesar, yaitu tanaman purba dan cikal bakal nenek moyang hewan purba. Dan selanjutnya, kehidupan kompleks benar-benar terbentuk di bumi pada ratusan juta tahun lalu. Masa-masa ratusan juta tahun lalu yang dilewati oleh bumi telah membentuk banyak kehidupan yang lebih kompleks. Semuanya berasal dari evolusi makhluk bersel tunggal di masa lampau. Laman Science New Scientist juga mencatat bahwa penelitian dan studi yang dilakukan oleh para ilmuwan membuktikan bahwa ada banyak sekali jenis kehidupan flora dan fauna pada rentang 100 hingga 900 juta tahun silam. Kehidupan multisel pertama kali terbentuk pada 900 juta tahun yang lalu. Dan salah satu organisme multisel tersebut adalah guano. Dan dari situlah cikal bakal makhluk hidup multisel lainnya. Kemudian sekitar 600 juta tahun yang lalu mulai muncullah bakteri dan kuman. Lalu pada 500 juta tahun silam terbentuklah makhluk hidup yang dianggap sebagai nenek moyang ubur-ubur. Akhirnya, kehidupan kompleks di laut terjadi pada 400 juta tahun yang lalu. Sementara dinosaurus ada pada 225 juta tahun yang lalu dan merupakan hasil dari evolusi reptil amfibi yang muncul dari nenek moyang sebelumnya. Beberapa burung purba dalam famili dinosaurus telah berevolusi selama ratusan juta tahun hingga menjadi unggas dan burung modern. Dan untuk kerabat terdekat manusia, yakni baru eksis pada rentang waktu sekitar 6 juta tahun yang lalu. Mereka juga berjalan tegap dan berbeda dengan kerabat-kerabat lainnya seperti gorila dan simpanse. Sementara untuk manusia atau Homo sapiens baru eksis sekitar 300.000 tahun yang lalu.